Shalom Elohim, puji Tuhan berjumpa kembali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang sangat memberkati ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan puji Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan saya percaya ini akan menjadi berkat yang sangat indah, sangat bermanfaat membangun iman teman-teman kita yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Juga bagi mereka yang sedang galau, sedang dalam kekosongan jiwa, membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang bapak, seorang bapak muda yang bernama Pak Ardi. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Dan beliau dijamah Tuhan melalui sebuah perjumpaan pribadi yang terjadi berkali-kali dengan Tuhan Yesus. Namun tidak cukup sampai di situ, beliau menggali siapa itu Yesus Kristus, baik melalui Alkitab maupun melalui Al-Quran. Dan itu membuat beliau memutuskan akhirnya mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Walaupun pada akhirnya beliau banyak mengalami aniaya, dibenci, dipersekusi, tapi beliau tetap jalan terus karena beliau begitu yakin dengan pilihannya yang baru. Karena beliau telah menyelidiki di Al-Quran maupun di Alkitab, dan beliau telah berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kesaksian yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, salam semua Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Ardi. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Dan saya punya nenek itu asli suku Bugis. Jadi Bapak Bugis Sengkang, Mama asli Palopo. Dan saya sangat bersyukur bahwa Isa Al-Masih mengubah hidupku. Jadi di saat saya mengenal Isa Al-Masih, saya merantau sekitar 18 tahun. Di saat itu saya buka usaha itu bisnis ikan. Jadi memang saya orang taat istilahnya taat, sholat rajin, tidak pernah lupa. Jadi di saat itu saya taat, dan saya berjalan belajar, dan saya punya usaha. Memang usaha saya itu luar biasa, uang banyak, tapi kedamaian tidak ada. Dan waktu saya ketemu seorang misionaris, saya sharing, saya tidak percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Karena saya pikir sendiri, karena di dalam pengajaran kami itu cuma nabi. Saya berjalannya waktu saya seorang misionaris itu sharing sama saya sekitar 10 tahun. Saya sharing dengan dia, dan saya terus belajar karena saya orang yang suka belajar. Dan saya belajar mulai 2012 sampai 2013. Saya belajar mencari tentang kebenaran, siapa si Isa Al-Masih ini. Dan di saat 2014 saya bertobat. Saya bertobat itu waktu saya berjumpa pribadi dengan Isa Al-Masih. Di situ saya melihat bahwa Isa itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Waktu saya bertanya kepada dia waktu saya sholat tahajud, jika memang engkau Tuhan, tampakkan dirimu. Di situ saya melihat bahwa Isa itu memang Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya yang luar biasa selain dia. Karena di situ saya masih bimbang, saya masih bingung. Kenapa saya masih bingung? Karena saya belum yakin percaya, padahal dia sudah nampakkan dirinya. Saya cuma bilang dia bukan Tuhan. Di situ saya berdoa lagi sholat maghrib. Saya diberikan suara, ikutlah aku, inilah jalan lurus. Jadi saya gali di Al-Quran, jalan yang lurus di mana sih? Saya dapat di Al-Syukur 43 ayat 61. Oh, ini jalan lurus. Saya bingung. Saya masih bingung. Saya belum percaya. Jadi di saat itulah, di tanggal 3 bulan 6 2014, Yesus ambil keputusan bahwa engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Saat saya menerima Tuhan Isa Al-Masih adalah jalan keselamatan, istri saya tinggalkan saya, kan saya dibilang kamu sudah bertanding, kamu sudah gini. Saya ditinggalkan, saya tinggal istri, dan Tuhan berbicara,
bisa berbicara dalam hati saya, bilang begini, kamu cukup berdoa dan doakan istrimu. Tapi saya tanya, Tuhan, kenapa kok semakin saya mengenal Engkau semakin begini kehidupanku? Usaha saya juga macet Tuhan. Kontrakan rumah juga sudah tidak ada Tuhan. Gimana Tuhan? Saya bertanya, saya hampir kembali kepercayaan karena saya merasa merontak kepada Tuhan. Nah di situ Tuhan memberi saya kekuatan Isa Al-Masih. Disuruh saya baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di situ, oh ini maksudnya apa Tuhan? Kenapa kau suruh saya mempelajari? Saya tanya hamba-hamba Tuhan, apa maksudnya ini Pak tentang firman ini? Jadi kenapa Pak Ustaz? Saya dibilang Pak Ustaz, padahal saya bukan Ustaz. Cuma sering pakai kopiah dan baju kayak orang seperti Ustaz. Memang karena saya rajin sholat. Jadi saya tanya, kenapa Bapak tanya tentang firman itu? Saya tidak tahu Pak. Iya. Akhirnya ada satu gereja yang di Tarakan di Kalimantan. Saya bertobat di Kalimantan. Bapak dipilih, kok dipilih kayak mana ya? Dipilih kayak mana? Jadi waktu singkat cerita, waktu malam itu saya telepon saya punya misionaris itu yang injili saya, Pak, tolong kembali dari Singapura Pak ke Kalimantan untuk baptis saya. Kenapa? Karena saya mau percaya sungguh-sungguh bahwa Isa Al-Masih dan jalan kebenaran. Dan kenapa Bapak ngomong begitu? Tadi saya mimpi lagi, saya lihat wajahnya bahwa hanya Isa dan Yesus ada jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Jadi akhirnya Bapak rohani saya dari Singapura ke Kalimantan, dan saya bertobat di Kalimantan untuk datang membaptis saya. Waktu saya dibaptis, Bapak rohani saya bilang, kamu mati, kamu tenggelam, bahwa luar biasa bahwa Isa itu tidak ada jalan lain. Isa belang-alang perubahan. Saat berjalannya waktu di 2015 saya diproses, terus itu di anukan lagi Tuhan. Saya dengan istri kok kenapa gini? Semakin hari kok saya mengenal Engkau semakin saya cuma tidak tahu berdoa, saya cuma ngomong, Tuhan jika memang Engkau Tuhan tuntun saya, bimbing saya. Itu aja doa saya. Jika kamu ngomong Tuhan tuntun saya, bimbing saya. Karena saya belum tahu. Karena saya belum baca Alkitab, saya belum dikasih Alkitab, saya juga belum tahu caranya berdoa. Cuma saya, Tuhan, jika kau Tuhan tuntun saya, bimbing saya. Akhirnya berjalan waktu di 2016, di situ saya mengalami kuasa Tuhan, Isa Al-Masih, mengubah hidupku. Saya dikirim ke kampung istri dari Tarakan, Kalimantan Timur, ke kampung istri. Disuruh pelayanan, saya dibenci lagi di sana dengan keluarga istri. Saya dilapor lagi sana sini. Bahkan saya diusir dari keluarga istri. Dengan istri kami pindah di pondok. Kami cuma makan pucuk ubi dengan ikan. Karena tidak ada beras, tidak ada uang. Kami di situ. Saya bergumul sampai saya menangis Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Isa yang bisa menuntun dan bimbing saya. Saya tidak tahu berdoa, tapi itu yang cuma. Hanya Engkau yang saya percaya, tidak ada yang saya percaya. Biarpun apapun, saya tetap percaya Engkau sampai kapanpun. Jadi itu saya mengalami luar biasa. Berjalannya waktu di 2017, saya ada lagi diproses Tuhan. Saya diproses Tuhan lagi. Dikirim lagi ke kampung sebelah di daerah Prau. Dari kampung istri itu 8 jam ke Prau. Itu dikirim lagi penginjilan. Saya diproses lagi Tuhan. Sampai saya dikejar-kejar keluarga di Kalimantan. Mau dibunuh. Bahwa kamu itu kafir sudah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Jadi aku bilang, saya sudah niat bahwa Tuhan, bahwa hanya Engkau lah Tuhan dan juru selamat saya. Hanya Engkau adalah satu-satunya. Biarpun keluarga membenci, menghina, saya tetap percaya bahwa Engkau lah Tuhan. Dan singkat cerita, sampai di 2018 saya dikirim dari Kalimantan ke Sulawesi, kota saya sendiri. Saya punya uang cuma 500.000. Saya bilang, Tuhan, jika memang Engkau Tuhan utus saya ke keluarga untuk memberitakan ini kebaikan kepada keluarga, saya percaya Tuhan sediakan semua. Sampai di sini, sampai saya di tempat keluarga, saya lagi dikucilkan, saya dibenci lagi keluarga. Saya bilang, kamu datang cuma bawa anak, dibawa apa-apa, sudah pindah lagi, sudah Kristen. Saya bilang, saya punya mama, sama saudara, saya tidak Kristen mama. Saya percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi saya
dikata-katai, saya dibenci, saya cuma bilang istri, kita sabar dan selalu bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan saya belajar dalam waktu, saya tetap bersyukur, saya tetap tidak ada kerjaan. Aku bilang istri, bagaimana ini? Bilang istri saya berdoa saja, Tuhan pasti. Kita percaya Tuhan. Saya di berdoa terus, berdoa. Akhirnya Tuhan berikan satu firman yang luar biasa. Saya temukan di dalam Al-Quran bahwa dia bilang begini, Ali Imran 3 ayat 45, dia punya kuasa di bumi di surga. Aku punya bumi, aku punya kuasa di sisi itu kuat, bahwa tidak ada jalan lain selain Isa. Kita percaya dia punya bumi, dia punya surga, berarti dia punya segalanya. Kita bergumul, kita berdoa terus kepada dia. Walaupun caci maki, dibenci, dihina, saya percaya bahwa Isa adalah jalan kebenaran. Isa adalah jalan yang membawa kita masuk surga. Hanya Isa dan Yesus yang membawa masuk surga. Tidak ada yang lain. Mau kemana lagi kita? Jadi saya sangat bersyukur bahwa yang bisa mengubah hidupku hanya Isa dan Yesus. Karena di sini saya lihat percobaan-percobaan yang saya alami, proses-proses yang saya alami luar biasa. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya, Isa tidak membiarkan saya. Dia tetap melindungi saya, menjaga saya. Walaupun air mata saya menetes, bahkan kata-kata keluarga, kata-kata teman, kata-kata saudara saya lebih patah yang daripada silet. Tapi saya bersyukur bahwa Isa luar biasa dalam hidupku, sehingga dia bisa mengubah hidupku, sehingga dia bisa mengubah seluruh karakterku. Karena aku orangnya ego, saya orangnya keras. Saya bersyukur bahwa Isa mengubah hidupku, dan dia juga menuntun saya, membimbing saya. Walaupun saya kesederhanaan saya ini, tapi Tuhan mengajar saya bahwa beritakan kebenaran dimanapun kamu berada, kapanpun beritakan Injil. Jadi saya sangat bersyukur bahwa selama saya percaya sudah 10 tahun, luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa penyertaan Isa. Walaupun sampai sekarang keluarga belum menerima saya, tetapi tetap saya mengasihi mereka, tetap saya memberi kasih kepada mereka, karena saya berdoa kepada Isa Al-Masih dan Yesus, bahwa Tuhan ampuni mereka Tuhan, apapun yang mereka berkata, ampuni mereka Tuhan. Saya belajar bahwa hari-hari ini memang luar biasa. Oh, Isa itu luar biasa. Sampai sekarang pun masih ada keluarga saya yang belum menerima saya. Tapi saya bilang saya hanya mengasihi mereka. Saya hanya memberi mereka. Karena saya bilang sama mereka, di saat nanti dengar ada kesaksian saya akan memberitakan apa yang saya alami. Bukan karangan, tapi ini kenyataan. Ini yang saya alami selama 10 tahun. Jadi di sini bahwa mau kemana kita? Kalau kita tidak mengenal Isa, tidak mengenal Yesus, mau kemana kita? Kita nanti dipertanyakan mau kemana? Saya tanya kepada keluarga, kemana kita? Kita ini mau kemana? Apakah kita mau seperti begini, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal sungguhnya? Kalian sudah paham tentang Al-Quran, kalian sudah paham. Saya sudah kasih kalian, lebih kalian hebat. Tapi belajar, di sini kita belajar. Bukan kita mau istilahnya berdebat, kita belajar sama-sama. Kita mau mencari kebenaran. Karena kebenaran lah bisa menyelamatkan kita. Bukan kebenaran, saya bilang sama keluarga. Jadi saya sangat bersyukur bahwa di saat saya berjumpa dengan Isa, luar biasa di situ Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya dari yang gelap menjadi terang. Saya dulu Tuhan, saya orangnya begas, saya orangnya gimana, suka menghina-hina orang-orang seiman kita, menghina-hina orang Kristen. Saya dulu menghina-hina karena memang kami dididik keras. Tapi sekarang saya lebih mengasihi mereka. Saya bilang mereka jangan membenci, jangan menghina. Jadi luar biasa bahwa di sini saya mengalami bahwa perubahan di dalam Isa itu luar biasa. Tidak ada yang luar biasa yang saya alami. Mungkin keluarga saya, orang lain bilang kamu ini, kamu itu. Tapi saya tetap percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Ada Isa atau Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, percayalah bahwa tidak ada jalan kebenaran selain Isa.
Tidak ada jalan keselamatan selain Isa atau Yesus. Kemana kita? Sudah dinubuatkan dalam Al-Quran, juga di Injil, bahwa Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di Al-Imran, di Al-Syukur 43 ayat 61, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat. Ikulah aku, inilah jalan lurus. Siapa lagi kalau bukan Isa? Jadi, saudaraku perlu pahami tentang kebenaran dalam Al-Quran dan Injil, bahwa tidak ada keselamatan selain Isa. Hanya Isa lah yang membawa kita nanti masuk surga. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Oh, kemana kita mau biarpun di kolong langit kita mencari kebenaran, cuma Dia. Secara pribadi, saya sangat bersyukur mengenal Dia. Sangat bersyukur karena waktu saya mengenal Dia, sampai istri saya juga bilang bahwa kita ini sangat bersyukur. Kita ini anak pilihan. Saya bilang dengan istri saya, kita anak pilihan. Kenapa? Karena kamu berjumpa, saya juga berjumpa. Jadi cinta Tuhan, kau luar biasa. Saya mau menyaksikan kemurahan, kebaikan Tuhan luar biasa. Saya bilang luar terima kasih. Isa Al-Masih, engkau sudah membawa saya ke terang. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi saya di Sulawesi ini memang ada banyak keluarga membenci, tapi saya hanya mau bersyukur. Saya hanya memberi kasih kepada mereka, walaupun mereka masih menolak saya, membenci mereka, dengan mereka, tapi saya bersyukur bahwa Isa luar biasa. Disinilah saya mengalami bahwa Isa itu tidak pernah meninggalkan kita, jadi kita mau menerima. Jadi Bapak Ibu yang belum mendengarkan kabar baik ini, kabar keselamatan, percayalah, carilah kebenaran yang sesungguhnya, belajarlah untuk mencari kebenaran, bahwa tidak ada yang lain. Dan saya merasakan sendiri, saya mengalami sendiri, bahwa tidak ada jalan yang lain selain Dia. Hanya Dialah yang membawa masuk surga. Isa Al-Masih, junjungan ilahi kita. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Mungkin kalau bisa ditambahin sedikit Pak, titik-titik awal bagaimana Bapak mengenal itu, bagaimana perasaan Bapak. Jadi mungkin lebih ditekankan apakah ada kebingungan pada saat itu, apa yang Bapak rasakan. Ya, waktu saya memang dulu pertama itu, waktu saya dulu bingungnya gini Bu. Waktu pertama bingungnya gini, waktu pertama bingung, waktu setelah saya dibaptis saya bingung, kok kenapa begini proses. Saya bilang tadi kan saya sempat kembali memasuk karena semua hilang, baik pekerjaan, baik rumah kontrakan juga, istri juga tinggalkan. Jadi saya bingung. Tapi waktu saya ditekankan, waktu saya berdoa dan mimpi dikasih firman Matius 28 ayat 18, di situ saya bertanya ke hamba Tuhan, apa sih tujuannya nih? Ternyata saya disuruh untuk penginjilan, memberitakan kebenaran. Jadi waktu itu, setelah itu istri yang tinggalkan saya 1 bulan. Saya istri tinggalkan, dan saya hanya berdoa karena saya belum tahu, saya belum pegang Injil, belum saya dikasih Injil. Saya berdoa, Tuhan, jika memang Kau Tuhan, istri saya juga bertobat, istri saya kembali. Jadi ada banyak hal yang Tuhan izinkan waktu saya bertobat. Percaya. Itu aja sih Bu. Baik Pak. Awalnya itu Pak, apa yang membuat Bapak bisa mau mengenal Tuhan Yesus itu, maksudnya ajaran Kristen itu? Itu titik awalnya itu apa Pak? Boleh ditekankan lagi enggak? Ya. Awalnya itu waktu saya gini, awalnya waktu itu kan saya sholat tahajud. Dan setiap saya ada suara gini, ikutlah aku ini yang lurus, ikutlah aku ini yang lurus. Jadi
tanggal 3 bulan 6 hari Jumat, malam Jumat, saya sholat tahajud dan saya berjumpa pribadi dengan Isa. Jadi di situ saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tampak seperti cahaya keluar dari jendela saya. Begitu ya. Nah, Jadi itu awalnya Bapak bisa ini, jadi mau cari tahu ya. nah, akhirnya saya cari kebenaran dan saya juga pelajari dari Al-Quran bahwa tafsirannya bukan nanya, tapi tafsirannya saya tarik apa sih artinya. Akhirnya lama saya dapat, oh ternyata inilah jalannya sebenarnya. Nah, di situ juga saya dimulai dibaptis. Waktu dibaptis saya juga tidak tahu bahwa saya disuruh karena Tuhan berbicara dalam hati saya bahwa kamu harus lahir di mana. Saya tidak mengerti ya, semua saya telepon yang misionaris itu bahwa besok Pak tolong dimandikan saya. Kenapa aku ngomong dimandikan? Karena ada suara yang berbicara kamu harus dimandikan. Udah berapa lama Pak? Sejak tahun berapa Bapak dibaptis? 2014, 10 tahun. Jadi sudah lebih dari 8 tahun ya Pak ya? Sudah 7 tahun lebih ya? 2014. Iya, 7 tahun lebih ya. Baik, sebelum kita itu Pak, sebentar mungkin ada teman-teman yang mau ingin bertanya kepada Bapak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian Pak Ardi. Kita akan buka ruang diskusi ya, siapa tahu ada yang mau bertanya dengan beliau. Tetapi sebelumnya saya akan share sesuatu, channel-channel mana saja yang live bersama kita. Nanti saudara Reza akan membacakan kepada kita channel-channel ini. Dipersilakan moderator Reza juga, moderator dari Sema Adonai. Silakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Sema Adonai, hari ini saya akan membacakan apa saja sih yang acara kesaksian ini, ada berapa banyak yang kami live-kan pada malam hari ini. Oke, yang pertama ada Sema Adonai Apologetik, Atta Mesbah Pujian, Omihen. Omihen ini adalah salah satu moderator kami juga, Ibu Heni Wong yang akan moderator kami. Yang keempat, Abi Ismail Channel. Yang kelima, Pendalaman Alkitab. Yang keenam, Ferdinand Wardana. Yang ketujuh, Kodek FH. Yang kedelapan, Nebu Ali. Yang kesembilan, Benedictus Ictus. Yang ke-10, Batu Karang. Yang ke-11, Antara Channel. Yang ke-12, Garnet Sidan. 13 dan ke-14 ini adalah Facebook yang kami live-kan, yaitu Agus Kurnia Facebook, Levit Facebook. Nah, kalau yang ini adiknya dari Sema Adonai Apologetik, khusus untuk GC pada pagi ini besok, yaitu Sema Adonai. Dan yang ke-16 channel saya, The King Alexander. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa YouTube kami ini berguna dan menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain, silakan Bapak Ibu Saudara join dan subscribe YouTube yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara, di YouTube maupun di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Brother Reza yang telah bersedia mengumumkan kepada kita channel-channel siapa aja yang live. Tentunya kami meminta dukungan bagi saudara, dukung channel-channel ini supaya channel-channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Baik teman-teman semua, ya saat ini saya izinkan kalau memang ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Ardi. Mungkin Pak Ardi harus memperbaiki posisinya juga ya, karena suaranya kurang jelas, kurang kedengaran jelas. Mungkin lebih dekat lagi mic-nya. Mestinya dari awal itu harus ini, karena barusan saya dapat kabar katanya ininya kecil suaranya, katanya gitu. Ya. Adakah teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Pak Ardi?
ingin mungkin tanya-tanya mengenai pengalamannya, bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana perjalanan pelayanan. Dia sekarang juga ikut pelayanan. Tentunya dia nggak boleh dikasih tahu ya pelayanannya ada di mana. Ya karena saat ini juga dia masih ada di underground. Gitu teman-teman. Ya Pak Ardi mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan sebelum mereka ingin bertanya, ada pengalaman apa lagi yang Pak Ardi dapatkan, yang mau di-sharekan, nanti ke mereka kalau tunjuk tangan nanti saya akan buka. Pak Ardi, ya silakan Pak Ardi. Pengalaman yang saya dapat selama mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus memang ada banyak hal. Sampai sekarang keluarga masih membenci, tapi saya mengasihi mereka. Dan walaupun istilahnya keluarga masih istilahnya mengusik, dan kemarin tahun 2022 memang ada keluarga yang melapor jadi saya sangat bersyukur bahwa Isa membela saya, dan saya percaya bahwa pernyataannya ada, dan walaupun juga keluarga tidak mengasih warisan, saya tetap bersyukur. Nah, itu sih yang saya mau tambahkan. Terima kasih, Bu. Oh, baik, Pak. Jadi ternyata uangnya nggak jadi masalah ya, Pak ya, asal menerima keselamatan ya, Pak ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan keselamatan, uang itu nggak jadi utama bagi kita orang Kristen ya Pak ya, karena kita tahu kehidupan kekal itu jauh lebih sempurna ketimbang hal-hal yang di duniawi, benar nggak? Betul. Oke, kalau boleh tahu bagaimana hubungan Bapak dengan saudara-saudaranya saat ini? Apakah ada akur atau gimana? Kalau tahun 2021 kemarin orang tua sudah percaya. Hah? Ya. Benar? Oh, Ya, wah, puji Tuhan Pak. Kakak ipar juga sudah percaya. Karena doa, Bu. Kita tidak membenci mereka, tapi kita mengasihi. Oh, kirim salam ya buat mereka ya Pak ya, buat keluarga Bapak yang sudah mengenal Tuhan. Saya salam buat mereka, menyambut mereka di dalam Tuhan ya Pak ya. Bagaimana dengan teman-teman Bapak pelayanannya sekarang? Ya, kalau teman-teman di sini memang sih ada banyak sih gedung-gedung yang mengkritis saya, karena memang saya di sini kan istilahnya apa yang Tuhan mau saya tetap layani, walaupun mengkritik dari gedung-gedung. Kan saya bilang gedung itu gereja, gedung-gedung, karena memang pelayanan saya kan di sini bukan menonjol, tapi memang mereka bilang kita aja Pak Ardi istilahnya toleransi saja. Aku bilang saya tidak memindahkan, tapi saya hanya mau mengajak mereka mengenal jalan yang kebenaran. Jadi saya sih memang banyak sih, tapi saya bersyukur bahwa Isa selalu menuntun dan melindungi, Yesus selalu menjaga dan melindungi saya. Wow, luar biasa Pak. Ya, ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak sama Pak Ardi? Bagaimana dengan Reza? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, saya mau bertanya ya Bu ya. Silakan. Pak Ardi, bagaimana perjalanan Pak Ardi tadi? Saya tadi sih belum sempat mendengar ya perjalanan Pak Ardi dari awal masih dalam kutip masih Islam sampai ketemu Tuhan Yesus itu bagaimana Pak? Terus itu Iya. Terus bagaimana Bapak bisa tahu kalau Isa Al-Masih alaihi wasallam itu adalah Yesus, adalah Tuhan sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia? Bagaimana Pak? Ya, saya memang dulu, jadi memang kalau saya buka saksi dari awal, memang saya dulu istilahnya backgroundnya memang saya orangnya taat, walaupun saya kurang memahami bahasa Arab, tapi saya juga paham sedikit tentang bahasa Arab. Jadi saya perjalanan dulu memang saya ketemu seorang misionaris yang sharing dengan saya, dan saya tanya kepadanya bagaimana saya mau percaya bahwa Isa Tuhan sedangkan kami menganggap nabi.
Dan di situ saya belajar. Saya sharing dengan misalnya itu 10 tahun, Pak. Dan saya juga menerima 10 tahun. Tidak gampang. Karena pertahanan kuat saya kuat. Kepercayaan saya kuat. Jadi saya belajar menggali dalam kebenaran, dan saya dapat satu ayat saya dapat di Al-Qur'an itu di Al-Zukhruf 43 ayat 61. Jadi situ saya dapat bahwa jadi di situ saya melakukan, ternyata kenapa kok hanya Isa yang tahu jalan yang lurus. Jadi saya belajar terus. Hanya orang saya suka membaca, Pak. Saya orang yang suka membaca, belajar. Jadi waktu saya belajar, saya dapat juga firman itu bukan dari Alkitab, Pak, itu suara Tuhan. Jadi saya disuruh baca itu. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, saya tanya sama hamba Tuhan, apa maksudnya ini? Nah, saya tidak tahu, karena saya tidak pegang Injil, karena kalau kami pegang Injil itu dianggap kafir, Pak. Jadi saya cuma suara Tuhan, kok kamu baca itu? Gimana saya tahu ini, sedangkan saya tidak tahu. Yohanes 14 ayat 6. Itu saya dapat, kok sama di Al-Quran ini ya? Nah, tidak beda, cuma jalan lurusnya. Tapi kalau di Injil kan cuma jalan keselamatan. Jadi, situ saya belajar terus. Karena memang saya orangnya belajar. Jadi, saya lagi di waktu saya tanya ini kok. Saya didapatkan lagi di Yohanes 15 ayat 16. Nah, saya belajar. Apa maksud Tuhan? Jadi ternyata bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Karena saya orang terburuk, Pak. Nah, kenapa orang terburuk? Karena saya orang suka menghina, suka mengatai orang yang percaya, Kristen, bahwa kamu itu kafir, kamu itu ini. Bahkan dulu saya ikut jemaat tablik, bahkan 3 orang yang kami masuk kamu sudah. Iya. Jadi di sini saya sungguh luar biasa bahwa walaupun pahit perjalanan saya, tapi tetap Isa Al-Masih atau Yesus menuntun saya. Nah, ini 2 ayat yang saya pegang, Pak. Jadi kalau orang tanya di mana kamu percaya Yesus Tuhan, Isa Tuhan, saya dapat di Al-Quran juga di Ali Imran 3 ayat 45. Isa terkemuka dunia akhirat. Jadi Isa menguasai bumi surga. Saya belajar terus. Saya dapat juga di Matius 28 ayat 19. Telah kuberikan kuasa di bumi di surga. Sama dengan ayat Al-Quran itu. Kita samakan ayat Al-Quran Ali Imran 3 ayat 45 dengan Matius 28 ayat 19. Jadi Iya. sama satu ayat, cuma perkataannya beda tapi artinya sama. Itu ternyata tidak ada yang lain di dalam mereka. Keluarga saya itu ambil semua. Kalau kalian mau kasih warisan, bersyukur. Kalau tidak mau kasih bersyukur. Itu satu yang saya kasihkan. Saya cuma Isa Al-Masih yang punya harta yang paling banyak. Isa Al-Masih yang punya segalanya. Tidak ada yang lain. Jadi begitu ya, Pak ya. Jadi perjalanan Pak Ardi ini sangat luar biasa ya, Pak ya. Sampai sekarang, Pak. Jadi saya dikirim ke kampung ini, kampung keluarga. Karena kalau saya bercerita tentang nenek saya, keturunan saya memang keras sampai sekarang. Jadi bukan karena hebat, itu semua karena kasih karunia. Kalau perjalanan saya, Pak, perih, Pak. Nah, di kampung ini pelayanan sudah 3 kali dilakukan. Tapi saya bersyukur bahwa saya itu Yesus itu adalah saya. Hanya cuma bilang Tuhan kalau waktunya saya berserah aja, bukan pasrah tapi berserah. Memang kalau karena di sini kan banyak juga orang-orang tanya, dari orang percaya yang tidak percaya, dari sama saya diskusi. Di mana kamu tahu bahwa Yesus Tuhan, Isa Tuhan? Saya bukakan mereka. Saya bilang baca aja di firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Baca aja di sini di Yohanes 15 ayat 16. Baca Yohanes 14 ayat 6. Nah, kalau di Al-Quran di mana? Di Al-Quran di mana, Pak? Nah, saya jelaskan mereka. Ulang baca aja di Al-Zukhruf 43. Al-Zukhruf 43 ayat 61. Jangan kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, ikutlah aku jalan yang lurus. Cuma Isa yang tahu jalan yang lurus. Tidak ada yang lain. Biar ke kolong langit dari kebenaran, tidak ada yang lain. Baca Al-Imran 3 ayat 45. Saya tanya, kalau memang kalimatullah, firman itu baca Al-Nisa 171. Itu. Kalau bilang mereka kematiannya di mana, Pak? Baca surat Maryam 19 ayat 33. Dia awal, dia akhir, dia tahir. Nah, dia bangkit itu, dia masuk di waktu dia lahir, dia sahir itu mati kalau dia. Iya.
Saya sendiri Pak bersyukur bahwa memang tidak gampang saya dibolak-balikan karena 10 tahun Pak, 10 tahun Tuhan sendiri yang berjumpa pribadi dengan saya. Kadang orang bilang, saya bilang sama mereka, itulah saya kadang-kadang kan saya bukan tidak hebat, ada Tuhan yang hebat Pak. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang pintar. Iya. Kekristenan sejati adalah perkataan. Saya ngomong sama, saya bilang sama mereka, kekristenan sejati adalah perkataan. Semakin saya dibenci, semakin saya lembut sama keluarga. Kalau saya mau cerita mau nangis Pak. Saya juga kadang-kadang undang kesaksian, saya tidak sanggup mau cerita ke kesaksian saya karena gimana ya, lebih tajam daripada silet Pak, perkataan keluarga itu. Iya. Kadang-kadang aduh Tuhan. Nah, aku bilang sama saya juga berserah. Terserah Tuhan lah, mau gimana Tuhan. Saya hanya berserah, bukan pasrah Tuhan, saya hanya berserah. Iya. Kalau memang Tuhan, saya tetap serah. Jadi lama lambat laut Pak, akhirnya Tuhan jamak. Saya bilang Tuhan, saya berdoa Tuhan jamak keluarga saya. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau bisa membuka hati keluarga saya. Ya, puji Tuhan Pak, luar biasa. Ini brother Reza, kayaknya menarik ya Reza ya ceritanya Iya, Pak Bu. Ardi ini ya. Nah, Iya. mungkin kita mau tahu juga nih Reza, bagaimana sih cara dia menginjil papa orang tuanya? Coba Pak. Menarik nih kalau di-sharekan. Bagaimana cara Anda menginjil orang tuanya sehingga bisa menerima? Tapi saya mau ini Bu, mau nitip buat Pak Ardi, maju terus dengan Tuhan. Terus saya nitip ini ya Pak, satu ayat yang membuat saya masih yang membuat saya masih kuat di dalam Tuhan, seperti ini ayatnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab apa yang aku ketahui, tunggu saya baca dulu ya. Ini di Yeremia 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti Pak Ardi ini sudah dididik sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, tapi Tuhan pingin lebih lagi untuk membentuk hati dan karakternya Pak Ardi. Maju terus ya Pak ya, maju terus di dalam Tuhan. Saya yakin keluarganya Pak Ardi akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Ya, silakan Bu Heni. Ya, baik. Terima kasih ya. Itu tadi yang kita mau tahu Pak Ardi. Bagaimana cara Pak Ardi meyakinkan orang tuanya sehingga orang tuanya telah menerima keselamatan. Ya. Jadi gini Bu, waktu saya ini kan saya orangnya ego Bu, orangnya ego. Jadi di sini orang tua melihat saya, karakter saya berubah mengasihi. Setiap saya datang ke rumah keluarga saya mengasihi, tidak pernah kata kasar. Saya kan orangnya ego, kata kasar, sedikit-sedikit keluar sekarang lagi Bu. Jadi di sini keluarga saya belajar kok kok anak-anak ini ngomongnya lemah lembut, ngomongnya beda yang dulu. Nah, orang tua saya kok orangnya penyayang, maksudnya dulu kan saya orangnya ego Bu. Kalau saya tidak saya lihat tidak sesuai, saya langsung ceplos saja ngomong. Dan di sini melihat bahwa Tuhan mengajar saya mengasihi. Saya mengasihi walaupun keluarga saya tetap masih apapun kebutuhan mereka, baik mereka lah. Di sini saya mendekati orang tua dengan kakak dengan kasih Bu. Dengan kasih, praktek kasih. Walaupun saudara saya begini, saya tetap mengasihi mereka. Saya doakan mereka. Jika ada yang sakit, saya doakan, percaya bahwa Isa itu bisa menyembuhkan. Jadi mama saya kan juga tahu tentang Al-Quran. Dia bilang itu kan Nabi, percaya aja mak. Oh Isa bisa membuat mama sehat. Jadi saya tetap mengasihi walaupun mereka, tetap doakan mereka, saya tetap bercanda mereka. Jadi saya dalam diri saya itu, kalau orang tua dengan saudara melihat perubahan karakter. Tidak ada lagi namanya ngomong pun hanya tentang kasih, walaupun misalnya kata-kata mereka lebih tajam, saya beri senyuman, ketawa aja.
dan kami tetap silaturahmi pada mereka. Nah, walaupun istilahnya saudara saya bilang begini, kamu begitu, tapi saya tetap mengasihi mereka. Akhirnya lambang laut saya cuma berdoa, Tuhan, jam hati saudara saya, lembutkan hati orang tua saya, lembutkan hati kakak saya, ipar saya, supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan. Seperti saya menerima, Engkau memilih saya Tuhan. Akhirnya lama laut, akhirnya sama saya bilang, apa yang kau percayai, itulah yang saya percayai. Akhirnya sama saya minta. Wow. Wow, luar biasa. Applause buat kamu ya Pak Ardi ya. Ternyata kehidupan yang kamu mengalami transformasi ya. Kamu mengikuti dan kamu mengenal jati dirimu yang sebenarnya, yang baru ya di dalam Kristus. Ada perubahan di dalam hidup, menjadi saksi bagi dunia, bagi keluarga kamu, sehingga orang tuamu melihat ada perubahan. Itulah ajaran kekristenan itu, berubah karakternya ya. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga orang tuamu mempercayai tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Memang Pak Ardi, bagi saya kekristenan itu kita harus diperlengkapi. Bukan hanya kita hanya asal percaya Yesus saja, tetapi bagaimana hidup kita mengalami pembaruan. Ya, hidup kita itu harus berimbang. Saya berharap Pak Ardi rajin dan tekun belajar firman Tuhan, karena itu adalah makanan buat roh kita. Kemudian Pak Ardi terus bertumbuh di dalam karakter ilahi. Kita dibentuk ya jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan Pak Ardi juga mau dipimpin oleh roh. Jadi bukan kehendak roh dunia yang mengendalikan kita, tetapi Roh Kudus yang mengendalikan kita ke jalan-jalan yang apa yang Tuhan mau. Tentunya barometernya adalah firman. Makanya perlu sekali kita baca firman dari awal. Dan yang keempat itu adalah bagaimana kita memimpin diri kita sendiri sehingga orang lain tahu. Mereka bisa notice itu dalam Indonesia ya, supaya tahu ya, supaya mereka alert, bisa tahu, oh ternyata Pak Ardi ini sekarang orang Kristen, dia itu mempercayai Tuhan orang Kristen, ternyata ajaran-ajaran Kristen itu udah mengubah hidupnya. Mereka melihat ya dari penampilanmu, jadi sehingga kamu menjadi pemimpin. Kamu memimpin dirimu sendiri, baru kamu bisa memimpin orang lain datang, termasuk orang tua kamu dan saudara kamu. Wow, luar biasa. Saya terus support Pak Ardi untuk terus menjadi berkat, bukan hanya keluarganya, tetapi sahabat-sahabat yang lain. Seperti yang kita ketahui, teman-teman semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di luar sana. Jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena itulah yang benar. Kalau mau mencari Tuhan yang benar, harus mempelajari, lihat bukti sejarahnya, kronologinya dari awal ya. Jadi kalau kitab Kristen itu paling sempurna, udah diakui dari sejarah penciptaan langit dan bumi. Manusia pertama, kemudian sampainya kepada Abraham yang Tuhan telah berikan janji kepada dia akan diberikan bangsa yang besar, keturunan yang banyak ya. Jadi itulah agama Kristen ini ya, kepercayaan Kristen ini ada kronologinya yang jelas, yang tidak terpotong-potong. Bayangkan teman-teman, kalau Anda ingin mempercayai satu kebenaran, carilah kebenaran yang utuh, jangan yang sepotong-sepotong. Ceritanya juga berbeda dengan apa yang sebenarnya. Itu perlu dipertanyakan. Jadi kita harus mengenal kebenaran itu yang seutuhnya. Seperti Pak Ardi, bukan hanya karena ada penglihatan, karena bukan hanya ada panggilan, tetapi hatinya mudah dibentuk, hatinya menyerahkan sepenuhnya. Sama seperti saya pada saat waktu saya belum menerima Tuhan Yesus, saya juga beragama dari yang lain.
Pada saat itu saya mempertanyakan, Tuhan, mana Tuhan yang benar dari kelima agama pada waktu 30 tahun yang lalu. Waktu itu di Indonesia masih ada 5 agama. Dan saya menjalani dan saya bertanya, Tuhan, Tuhan, mana yang benar? Kemudian Tuhan menunjukkan kepada saya. Nah, kalau Anda yang di luar sana tidak mau bertanya, hanya Anda pasrah dan berkata, oh ini aja saya ikut nggak apa-apa karena saya sudah lahir dari agama ini, jadi saya agama ini. Oh, tidak begitu teman-temanku semuanya. Jadi kita harus mengikuti ajaran yang benar. Kita bertanya, agama mana, ajaran mana yang bisa membawa saya kepada kekekalan. Karena manusia pada awalnya telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu supaya kita bisa ditebus, ya. Jadi kita harus menerima Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Jadi teman-temanku, kalau Pak Ardi bisa menerima terang firman Tuhan dalam hidupnya, mari teman-teman yang ada di luar sana, cari tahu tentang ajaran yang benar, cari tahu tentang Allah yang benar, supaya waktu kita menutup mata, waktu kita meninggal nanti, kita akan meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya satu kerajaan sorga, teman-temanku, hanya ada di dalam nama Yesus. Karena semuanya tidak mengajarkan kepada satu adalah kerajaan yang benar. Umpamanya teman-teman, Anda mau ke kerajaan Inggris, mau ke England, Anda buat dengan pengajaran yang lain, ada negara Inggris yang lain, tidak bisa. Inggris cuma satu-satunya. Begitu juga Amerika. Amerika ini negaranya cuma satu, ya, hanya satu-satunya. Tidak bisa dibilang, oh di daerah China sana, di seberang sana tuh ada negara Amerika, ada Amerika kedua, ada ajaran Amerika sana. Nggak bisa teman-teman, hanya satu. Begitu juga dengan saya, pribadi saya. Heni yang sedang berbicara dengan teman-teman saat ini, hanya satu, tidak ada duanya, tidak ada serupanya. Jadi teman-teman carilah Tuhan yang benar, ya. Baik Pak Ardi, saya ingin bertanya lagi. Itu mengenai orang tua Pak Ardi. Bagaimana dengan saudaranya Pak Ardi? Bagaimana mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Apa cara Pak Ardi mendekati saudara Pak Ardi itu? Silakan Pak Ardi. Cara mendekati keluarga itu tentang kasih. Ya, suaranya dideketin lagi Pak Ardi. Terlalu jauh ya. Cara mendekati keluarga itu tentang kasih. Bagaimana kasih Kristus itu luar biasa. Yesus itu memang mengasihi kita. Jadi saya mendekati keluarga itu tentang kasih. Walaupun saya dibenci, tetap mengasihi mereka. Jadi memang sih saya sangat bersyukur bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi tinggal saya mempraktek. Dan sekarang puji Tuhan selama saya praktek itu, ya puji Tuhan, mereka melihat bahwa bukan melihat dari saya pindah, tapi mereka melihat perubahan dalam hidup saya, dan cara tutur kata saya, dan mereka memang melihat. Jadi saya suka melakukan, bukan walaupun kayak lewat kesederhanaan saya atau kekurangan saya, tetap memberi mereka. Memberi itu bukan cuma dengan uang, tapi saya memberi dengan mereka dengan doa. Saya doakan mereka, walaupun saya cuma pakai dalam nama Allah, dalam nama Isa, mereka sembuh. Saya praktek bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan. Itu sih yang saya pakai pelayanan di keluarga, Bu. Tentang kasih. Bagus. Jadi Anda bukan hanya
role model, tetapi Anda juga mempraktekkannya di dalam kasih ya, di dalam itu. Bagus sekali. Teman-teman semua yang ada di Zoom, apakah Anda ingin berinteraksi dengan Pak Ardi ya? Dia telah menerima Tuhan sejak tahun 2014, teman-teman semua. Adakah di antara teman-teman, apakah ada pertanyaan Pak dari Pak Ardi? Kalau tidak ada lagi, mungkin tutup closing Pak Ardi. Apa yang mau disampaikan, kita sampaikan kepada ini. Nanti saya akan menutupnya dengan doa. Ya, saya cuma minta dukung doa pelayanan saya supaya banyak supaya lewat pelayanan saya banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan yang menangkan. Dukung terus doa saya, dukung terus pelayanan kami, dimanapun kami tetap dukung supaya banyak jiwa-jiwa percaya bahwa Isa Al-Masih adalah jalan kebenaran. Dia adalah kalimatullah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Tentunya baik Pak, itu pasti didoakan karena penginjilan ini harus sampai dari ujung Sabang Merauke ya. Sampai bagaimana sih Indonesia, saya udah lupa itu ujung Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Aduh Tuhan, udah lama saya nggak pakai bahasa ini Tuhan. Ampuni saya. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita perlu penginjilan ini ke mana-mana ya. Baik teman-teman semua, tibalah saatnya kita akan mengakhiri kesaksian dari Pak Ardi ya. Anda telah tadi mendengarkan bagaimana dia menerima kasih Tuhan untuk menerima Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Dan Pak Ardi, sebenarnya saya udah mendengarkan beberapa ada ustadz ya. Ini sedikit intermezzo atau gimana ya. Mereka itu justru bisa menerima ajaran Isa Al-Masih itu karena mereka baca Al-Quran. Itu bagaimana Pak Ardi? Mereka menerima Isa itu karena saya mendengarkan beberapa mereka menentang bahwa Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, tetapi ada beberapa ustadz yang saya dengar yang sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu bagaimana menurut Pak Ardi? Dari Al-Quran katanya mereka bisa menerima itu. Ya, saya secara pribadi Bu, memang saya juga dari Kasih besar sedikit suaranya Pak, kasih dekat. Saya sih secara pribadi memang sih dari Al-Quran juga saya percaya bahwa Isa Tuhan. Karena saya menggali dari Al-Quran 114 ayat, itu ganjil, tidak boleh. Kenapa mereka tidak mau terangkan di umum? Karena mereka takut semua orang bertobat Bu. 114 ayat. Oh, begitu. Iya. Jadi itu ada ayatnya ya, ada di Quran ya. Semua 114 ayat. Memang itu kan keluarga saya juga kan banyak keluarga percaya Isa Al-Masih itu kan itu dari Al-Quran Bu. Jadi saya sampaikan sama mereka bahwa inilah jalan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengutip, karena saya kasih perumpamaan gini Bu. Kita kan kebanyakan bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya. Contoh, disuruh ke WC, ujung-ujung lari ke kamar mandi, lari ke tempat tidur kan. Nah, sekarang kan tidak ada artinya. Tekan aja di Google, batu cari. Saya suruh mereka cari di Google apa sih artinya, siapa sih Isa namanya. Nah, ada banyak yang di dalam Al-Quran bahwa memang kan ya contoh di kan di Al-Fatihah kan inna siratal mustaqim, tujuan kami yang lurus. Jadi mereka kan kayak kita ini kan, kita kan sudah di atas. Kalau ini saya perumpamaan tentang pohon kelapa tuh, kita sudah di atas, memanjat. Nah kita kasihan tuh masih mereka memanjat kan, masih mencari, berseru idina siratal mustaqim, tunjukkan yang lurus 17. Mereka berseru. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi juga banyak hal-hal di dalam Al-Quran tentang kematiannya ada di surat Maryam. Kita bisa kupat surat Maryam 19 ayat 30, 32, 31, 33 itu semua di bawah. Nah, kalau kita membaca tentang kuasa Isa terkemuka dunia akhirat,
Itu baca di Ali Imran, di surat Ali Imran 3 ayat 45, Isa menguasai bumi, Isa menguasai surga, terkemuka dunia akhirat. Jadi cuma dia punya bumi, dia punya surga. Nah, kalau kita baca di Injil Matius 28 ayat 19, telah kuberikan kuasa di bumi di surga. Cuma dia yang punya kuasa. Tidak ada yang punya kuasa selain dia. Nah, di mana? Ya, itu sama, cuma perbedaannya terkemuka itu berarti dia dulu di bumi, dia punya di bumi, dia punya kuasa di surga. Dia mereka ya betul juga, aku bilang ya. Iya. Nah, kalau kita jadi hakim nanti di surat Al-Nisa itu ada ayatnya. Bahwa dia akan menjadi imam. Nah, kalau dia menjadi hakim. Nah, kalau tidak ada hakim, siapa yang menghakimi? Cuma dia yang menjadi hakim. Cuma Yesus dan Isa. Saya bilang mereka, iya. Nah, berbicara tentang rukun iman, harus percaya 4 kitab. Nah, kitab aja. Nah, kitab Al-Quran itu sebenarnya kitab Al-Quran itu cuma kitab penyambung. Bukan kitab kebenaran. Penyambung itu sifat penyampaian kebenaran. Jadi kitab yang sesungguhnya itu Injil sebenarnya. Nah, saya baru paham, saya baru menggali. Karena saya juga menggali, sejarah, saya juga menggali tentang kebenaran. Jadi saya baca semua, saya gali, ternyata. Jadi saya kadang bingung, ternyata. Nah, memang sih mereka itu kan susah terbuka karena 3 roh yang mereka tunggangi ya. Kadang-kadang mereka sulit menerima Isa Al-Masih itu karena memang doktrinnya akidah mereka yang belum dibukakan. Akidah. Jadi memang saya sangat bersyukur bahwa biarlah lewat channel ini banyak orang percaya bahwa memang kita harus menyampaikan apa yang kita alami. Secara pribadi saya sangat bersyukur. Nah, keluarga saya juga di sini ya, saya sudah punya komunitas, saya bersyukur kami punya komunitas. Memang komunitas kami orang tidak istilahnya tidak terbaca, tapi kalau dihitung ya Tuhan luar biasa. Saya hanya berdoa, Tuhan engkau baik. Baik Pak, terima kasih. Dan tibalah saatnya Pak untuk Bapak untuk closing ya Pak, supaya kita bisa tutup ini dalam. Silakan Pak. Ya, saya cuma gini, biarlah lewat kesaksian ini banyak yang diberkati, banyak juga percaya bahwa hanya Isa dan Yesus yang jalan keselamatan, tidak ada yang jalan lain. Jadi saya cuma sampaikan kepada yang mengetahui tentang Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, belajarlah, carilah kebenaran yang sesungguhnya, carilah kebenaran yang sejati. Bukan kita mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran yang sejati, supaya kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada keselamatan selain Isa dan Yesus. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya. Baik, puji nama Tuhan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan kesaksian dari Pak Ardi. Tentunya biarlah kesaksian ini terus dikumandangkan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena kita bukan hanya kita saja ya teman-teman, kita mau banyak jiwa-jiwa. Itulah visi dan misi dari Jum Sema Adonai, menyuarakan kebenaran ya, supaya orang-orang mengetahui tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan memerdekakan bagi setiap orang ya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih waktu yang indah Engkau berkumpulkan kami di sini. Kami telah mendengarkan kesaksian anak-Mu Pak Ardi. Biarlah kesaksian ini Tuhan terus Engkau pakai untuk bisa menjamah begitu banyak jiwa di luar sana. Bapak, kami tahu hanya Engkau yang bisa menjamah setiap jiwa-jiwa yang baru, Engkau yang mempertobatkan mereka, Engkau yang memanggil mereka. Bapak, kami juga memohon agar hati mereka mudah dibentuk, hati mereka mudah menerima, dan berikan mereka kehausan ya Bapak untuk mencari kebenaran ini. Bapak, hamba ingin Tuhan agar mereka tidak tersesat dan binasa. Bapak, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran melalui
anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini. Dan biarlah kebenaran ini Tuhan memerdekakan banyak orang. Bapak Surgawi, terima kasih. Berkatilah Jum Sema Adonai senantiasa Bapak untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati setiap tim yang melayani di sini ya Bapak, agar kami bergandengan tangan Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ini dengan ucapan syukur. Engkau begitu baik dan di dalam nama Yesus kami tutup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dan sangat dalam. Karena beliau menemukan di dalam kitab sucinya yang lama, terdapat ayat atau surat tentang Yesus Kristus, tentang kisah Al-Masih. Dan itu sungguh membuat beliau begitu yakin dengan imannya yang baru, begitu yakin dengan pemilihannya yang menyelamatkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa, kita terus mendukung pelayanan beliau, supaya sukses berhasil menjangkau banyak jiwa diselamatkan, dan mengalami kelahiran baru, bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan jangan lupa kita terus berdoa, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, karena doa-doa yang dipanjatkan dengan keyakinan iman yang teguh, dengan kasih, dengan tulus, untuk keselamatan mereka yang terhilang, pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan senang jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Baik Bapak Ibu semua, kita terus setia dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.